Shalom, senang sekali kita bisa bertemu dalam tayangan ibadah online pada hari ini. Tapi saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang omnipresent. Amin. Tuhan yang selalu ada dimanapun kita berada. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang omnipoten, Allah yang maha kuasa. Meskipun kita beribadah, berpisah satu dengan yang lain, tetap kuasanya sama. Ya. Dan saya percaya kita semua juga memiliki kerinduan untuk memiliki persekutuan yang sebelumnya kita miliki, untuk kita bersama-sama beribadah, datang ke rumah Tuhan. Tetapi untuk saat ini kita harus menahan diri terlebih dahulu. Dan saya percaya Tuhan tetap memberkati kita ketika kita tetap setia datang kepada Tuhan. Dan saat ini dimanapun jemaat berada atau siapapun yang mengikuti tayangan ibadah online ini, saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Dan kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Paskah pada tahun ini, pada hari ini, saya memberi judul Paskah Tanda Kemenangan. Ya, Paskah Tanda Kemenangan. Pada zaman dahulu ketika bangsa Israel pertama kali mengalami Paskah ini adalah ketika mereka sedang ada di dalam tanah perbudakan, yaitu di tanah Mesir. Mereka menjadi budak, mereka harus bekerja keras untuk mendapatkan makanan, dan mereka dibebaskan oleh Tuhan. Dan itulah Paskah yang pertama yang Tuhan kerjakan, ya, dengan memberikan tanda darah anak domba di ambang pintu dan di tiang pintu, maka mereka dilalukan dari malapetaka. Tetapi barang siapa yang tidak ada darah di ambang pintu mereka, maka anak sulung mereka akan diambil oleh Tuhan, ya, mengalami kematian. Itu sebabnya pada saat itu bangsa Mesir sangat berduka dan akhirnya bangsa Israel dilepaskan. Itulah kemenangan yang Tuhan kerjakan atas bangsa Israel, kemenangan Tuhan atas perbudakan Mesir. Dan kemudian Paskah berikutnya mengalami satu perubahan yang luar biasa dalam perjanjian baru, di mana ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, yang 2 hari lalu kita sudah rayakan, ya, Jumat Agung. Dan hari ini, ya, tepat pada hari ketiga, Tuhan Yesus bangkit kembali. Nah, itulah Paskah yang kedua, artinya kemenangan, sebagai tanda kemenangan atas perbudakan dosa. Jadi manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia dibebaskan dari perbudakan dosa, yaitu saudara dan saya. Amin. Dan kita bersyukur, kita memiliki Tuhan yang begitu luar biasa. Kita memiliki Tuhan yang begitu berkuasa. Dia adalah Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kalau Tuhan tidak bangkit, maka sia-sia iman kita kepada Tuhan Yesus. Sebab apa? Tuhan Yesus sama seperti manusia biasa. Dia tidak bisa mengalahkan maut. Dia tidak bisa hidup lagi kalau dia tidak bangkit. Itu artinya Tuhan, dia bukan Tuhan. Karena Tuhan, dia adalah Tuhan yang hidup. Karena Tuhan yang pasti dapat mengalahkan kematian. Dan hari ini merupakan bukti kita memperingati bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Sebab dia bangkit dari maut. Amin. Nah, demikian juga Tuhan memberikan kepada kita kemenangan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mau baca di dalam kitab Wahyu pasal 12. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 9 sampai 11. Kita baca Alkitab kita, demikian firman Tuhan. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Artinya Paskah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu memberikan jaminan kepada kita untuk mengalami kemenangan sampai pada akhirnya. Amin. Kitab Wahyu menceritakan tentang akhir dari segala sesuatu, satu penglihatan, dan itu memberikan kepada kita kepastian akan destiny kita sebagai orang-orang percaya.
Firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan mengalami kemenangan. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah kita perlu waspada tentang pekerjaan iblis di tengah-tengah kita. Di sepanjang zaman, iblis selalu bekerja. Dan dia bekerja bukan target utamanya untuk ngerasukin orang, bukan. Iblis bekerja bukan untuk nakut-nakutin orang, bukan. Iblis bekerja, target utamanya adalah menyesatkan orang. Ya, itu sebabnya dia menggunakan berbagai cara, berbagai keadaan, dan dari setiap kesempatan dia berusaha menyebarkan berita-berita yang menimbulkan ketakutan. Berita-berita yang menghasilkan satu kebingungan. Berita-berita yang membuat kita menjadi bingung kita percaya yang mana ya. Apalagi dengan teknologi yang saat ini semakin berkembang, informasi tidak bisa disaring lagi, ya, semuanya bisa masuk kapan saja, begitu. Dan saya sering sekali dulu, sekarang mungkin sudah banyak yang sudah bertobat, banyak sekali berita-berita yang mengatakan, wah saya mengalami mujizat, demikian, dan diminta di akhirnya untuk menyebarkan kepada orang lagi. Paling banyak 10 atau 15 atau 20 begitu ya. Karena ketika kita menyebarkan sebanyak orang yang diminta, maka berkat akan datang. Tapi kalau tidak menyebarkan, kutuk akan datang. Dan ini merupakan salah satu pekerjaan iblis. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena firman Tuhan tidak pernah memberitahu kita untuk menyebarkan berita supaya dapat berkat. Tuhan mengatakan kepada kita, lakukan firman Tuhan, maka kita diberkati. Amin. Jadi mari kita bersama-sama untuk memiliki kemenangan bersama dengan Tuhan. Dalam keadaan seperti ini sekalipun, saya percaya Tuhan menentukan kita sebagai orang-orang yang menang. Amin. Mari kita saat ini menyadari bahwa karya utama iblis adalah penyesatan pikiran. Penyesatan pikiran. Oleh karena itu kita harus menang terhadap iblis. Kita ditentukan untuk menang melawan iblis. Oleh karena itu mari persiapkan diri kita untuk menjadi orang-orang yang menang. Kita sedang berjuang, kita sedang berperang dengan iblis saat ini. Selama kita ada di dalam bumi ini, iblis akan selalu berusaha untuk merenggut damai sejahtera kita. Dia selalu berusaha untuk mencuri firman Tuhan dari hidup kita. Iblis selalu berusaha untuk membuat kita menjadi orang-orang yang kebingungan terus. Menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan ketakutan terus. Bayangkan kalau orang dipenuhi dengan ketakutan, kita akan melihat bagaimana orang menjadi begitu tidak damai sejahtera hidupnya. Menjadi orang yang serba khawatir setiap saat. Dan kita menjadi orang yang terpenjara dengan perasaan-perasaan negatif dalam hidup kita. Tapi kita mau belajar untuk kita bisa sama-sama mengetahui bahwa akhir dari segala sesuatu, akhir dari segala situasi, akhir dari segala kehidupan kita adalah kemenangan Kristus melalui hidup kita. Amin. Dia akan memberikan kemenangan buat kita. Dia akan menunjukkan kemenangannya dan dia melakukannya melalui hidup kita. Amin. Tuhan ingin melakukan kemenangannya melalui hidup saudara dan saya. Oleh karena itu kita mau belajar bagaimana caranya supaya kita mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Supaya kita boleh menunjukkan kemenangan Tuhan melalui hidup kita. Yang pertama firman Tuhan dengan jelas mengatakan, dan mereka mengalahkan dia. Mereka ini siapa? Mereka adalah saudara-saudara yang didakwa terus sama iblis, saudara ya. Yang saudara-saudara yang terus didakwa oleh iblis. Nah, mereka ini menang. Mereka ini menang. Bagaimana caranya menang? Mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Yang pertama, kita bisa menang melawan kuasa iblis yang menyesatkan dalam kehidupan kita. Kalau kita terus dan hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Darah anak domba itu memberikan kepada kita satu kebebasan, kemerdekaan. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa percaya kepada Kristus, dia akan menjadi anak-anak Allah. Amin. Diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah akan terus belajar kebenaran. Dan firman Tuhan mengatakan, ketika setiap orang yang belajar firman Tuhan, ada dalam firman Tuhan, dia akan mengetahui kebenaran. Yohanes 8 mengatakan hal ini. Dan ketika kita tahu kebenaran, kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Amin. Jadi kita menang karena kita tahu kebenaran dan hidup di dalam kebenaran itu.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cara bekerja komputer itu mirip dengan cara bekerja otak kita sebenarnya. Kalau komputer dikatakan satu iota data katanya, yang bermuatan listrik positif itu akan disimpan oleh komputer. Tapi demikian juga yang datanya bermuatan listrik negatif, itu juga akan disimpan. Dan kemudian komputer akan mengolah dari memori itu, dari simpanan memori itu, dan mengolahnya sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah data. Demikian juga dengan hidup kita, demikian juga dengan otak kita. Kita dipenuhi dengan informasi-informasi negatif, dipenuhi dengan informasi-informasi positif, dan akhirnya otak kita akan mengeluarkan satu sensasi, entah itu positif atau negatif, tergantung situasinya. Nah, tergantung sekarang bagaimana kehidupan kita memenuhi informasi dalam pikiran kita. Ya, informasi dalam pikiran kita. Kalau kita selalu memenuhi informasi pikiran kita dengan hal yang negatif terus, yang positifnya lebih sedikit, maka kita akan cenderung untuk menanggapi semuanya, segala keadaan yang kita alami dengan yang negatif terus. Tapi ketika kita dipenuhi dengan informasi yang positif, maka kita, apapun yang keadaan yang kita alami, baik atau buruk, kita akan tetap dapat melihatnya dengan cara yang positif. Dan saya percaya firman Tuhan itu memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kita pikirkan bersama-sama untuk mendapatkan kebenaran. Amin. Jadi mari kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita hidup dalam apa yang Tuhan katakan tentang hidup kita. Jangan mau hidup kita diatur dengan apa yang berita sedang beritakan kepada kita tentang dunia ini. Saudara, kita bisa melihat kenyataan yang kita lihat dengan mata kita, yang kita lihat dengan penglihatan kita secara kasat mata. Dan mungkin kita melihat apa yang kita lihat sesuatu yang buruk. Tetapi saya mau mengatakan kepada saudara, realita yang Tuhan berikan kepada kita itu jauh lebih baik dari apa yang kita lihat. Sebab firman-Nya berkata, ketika kita mengalami pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan dia akan memberikan jalan keluar buat kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat kreatif dalam kehidupan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat berkuasa dalam kehidupan kita. Dia sanggup memberikan pertolongan di tengah-tengah keadaan yang membuat kita tidak mungkin sama sekali. Belajar dari kesaksian seorang hamba Tuhan yang bernama George Mueller. Seorang hamba Tuhan yang melayani untuk anak-anak yatim piatu. Dia punya sekitar 1.000 lebih anak yatim piatu. Dan pada satu saat di musim dingin yang bersalju, luar biasa, pada saat itu mengalami badai. Dan panti asuhan yang dikelola oleh George Mueller tidak memiliki makanan pada saat itu. Kehabisan makanan. Dan George Mueller punya prinsip dalam pelayanannya, dia nggak mau minta bantuan sama siapa-siapa. Dia hanya mengandalkan pertolongan dari Tuhan. Dia nggak mau bikin proposal dan mengajukan kepada perusahaan atau pemerintahan. Dia nggak mau. Dia hanya berdoa kepada Tuhan. Hal yang sama dilakukan ketika pada saat hari itu tidak ada makanan. Cuaca sedang mengalami badai salju. Dan mereka diperhadapkan kepada piring kosong. Tapi dia tetap pada prinsipnya. Dia minta semua duduk di tempat masing-masing, anak-anaknya duduk di tempat masing-masing dengan piring yang kosong. Dan kemudian dia mengajak semuanya berdoa. Bapa, terima kasih buat berkat yang kau berikan kepada kami hari ini. Sehingga kami bisa makan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Setelah amin, piring masih tetap kosong. Tidak ada keajaiban yang luar biasa sehingga ada makanan tiba-tiba di piring itu, tidak. Tapi yang luar biasa adalah beberapa menit setelah itu, pintu panti asuhan diketok. Dan ketika dibuka, ternyata ada satu truk besar, ya, satu perusahaan catering yang sedang ingin mengantar makanan kepada satu rumah, tapi mereka terhalang oleh tumpukan salju di jalan, sehingga mereka tidak bisa menyalurkan makanan itu kepada tempat acara tersebut. Dan orang yang mengantarkan makanan itu teringat
karena dia tidak bisa bergerak, makanan ini akan mubazir, dia berpikir, dia ingat ada panti asuhan di dekat jalan itu. Dan dia dapat melalui jalan sampai ke panti asuhan itu. Dan sehingga anak-anak bisa makan semuanya. Dalam keadaan yang mustahil, Tuhan sanggup menolong dengan cara yang tidak pernah terpikirkan dalam hidup kita. Demikian juga dalam kehidupan kita. Mungkin kita melihat situasi di sekitar kita tidak mungkin. Tapi saya percaya Tuhan dengan caranya yang berkuasa, Tuhan yang dengan caranya yang kreatif akan menolong kehidupan kita. Amin. Itu yang pertama, bagaimana kita bisa menang terhadap iblis. Jadi jangan mau saudara dipenuhi dengan hal-hal yang negatif. Terus penuhi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Firman Tuhan itu yang akan menolong kita untuk memiliki kebenaran-kebenaran ilahi dalam hidup kita. Untuk kita boleh mengalami bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan kalau engkau merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, Tuhan akan buat engkau berhasil. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa menang terhadap pekerjaan iblis yang menyesatkan di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Firman Tuhan mengatakan selain darah anak domba dan mereka mengalahkan iblis dengan perkataan kesaksian mereka. Perkataan kesaksian mereka. Ya. Jadi ada kesaksian kita ini memiliki kuasa yang luar biasa. Kenapa? Kesaksian kita dapat memenangkan jiwa. Ya, kita menang karena kita memiliki pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Apa yang kita saksikan? Pengalaman-pengalaman rohani kita bersama dengan Tuhan. Ya, pengalaman-pengalaman rohani kita yang kita ceritakan kepada orang. Sehingga orang mengenal Kristus. Sehingga orang boleh percaya kepada Tuhan. Saudara, saya percaya di tengah-tengah krisis saat ini karena wabah virus corona ini. Saya percaya ada kebangkitan, kebangunan rohani yang akan terjadi. Ya, banyak orang yang akan mencari Tuhan di tengah-tengah situasi yang mereka belum dibebaskan dari penyesatan iblis. Mereka butuh firman Tuhan untuk membebaskan hidup mereka. Saudara dan sayalah yang dipakai Tuhan untuk membebaskan orang-orang itu. Mari kita belajar di tengah-tengah kesulitan yang kita alami saat ini. Mari belajar alami Tuhan. Alami Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita melewatkan kehidupan hari-hari kita saat ini dengan begitu banyak pemikiran, aduh bagaimana nanti ya ke depannya, bagaimana ya nanti ya kehidupan saya saat ini nggak bisa ngapa-ngapain, saya nggak bisa kerja, saya tidak bisa menghasilkan, saya tidak bisa melakukan apa-apa, saya di rumah saja. Tapi yang saya percaya pada saat-saat seperti ini justru kesempatan kita untuk mengalami Tuhan. Amin. Dan saat kita mengalami Tuhan, kita bisa saksikan kepada orang, orang bisa dikuatkan. Ketika kita bersaksi kepada orang, orang bisa mengalami kemenangan. Ketika kita bersaksi kepada orang, imannya kembali dibangkitkan. Mari belajar, Bapak Ibu Saudara, saat-saat ini datang kepada Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan alami kuasanya. Saya mendapatkan satu kesaksian video kemarin dari teman saya. Dan ini sangat up to date, ada seorang yang terkena virus COVID-19 ini. Dan dia bercerita bagaimana tentu saja sama treatmentnya, ya ini orang Irlandia, tapi sama treatmentnya di tempat kita, pasti tidak ada yang boleh menengok, pasti tidak ada yang boleh mendekati selain petugas medis, begitu. Dan dia merasakan begitu menderitanya secara fisik maupun secara kejiwaan. Karena dia merasa, saya butuh orang yang bisa memberikan kepada saya peneguhan. Saya butuh orang yang bisa memberikan kepada saya penghiburan. Saya butuh berbicara sama orang yang bisa meneguhkan saya. Dan dia berdoa, Tuhan, tolong saya. Dalam kebingungan dan merasa tidak ada harapan, dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Secara supernatural Tuhan, saya percaya Tuhan bisa kerjakan. Dia terus berdoa, minta Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Tapi di tengah-tengah situasi seperti itu, dia sendiri tidak terpikir, pertolongan datang dari mana ya. Tapi satu orang petugas cleaning service lewat di kamar dia. Dan dia hanya menyapa dari depan kamar dan menanyakan kabarnya gitu ya. Dan mereka berbicara, mereka ngobrol.
Dan seorang cleaning service ini menceritakan bahwa saya beberapa tahun lalu, saya seorang misionaris katanya. Seorang misionaris yang melayani di Nigeria 14 tahun lamanya. Dan dia menceritakan bagaimana pelayanan dia, jiwa-jiwa diselamatkan dan sebagainya. Orang ini begitu merasa, wow, luar biasa ya Tuhan. Ya, pasien ini mendengar cerita itu dan melihat dan mengalami bagaimana, wow, Tuhan luar biasa bekerja di Nigeria. Jiwa-jiwa diselamatkan dan sebagainya. Dan akhir dari pembicaraan itu, cleaning service ini berkata, bolehkah saya berdoa buat saudara? Wah, tentu saja. Dan dia berdoa. Pada saat itu dia sedang mengalami kritis, kondisinya sangat kritis. Dia susah bernafas. Dan dia berdoa, Tuhan memberkati kehidupannya. Tuhan menjamah tubuhnya. Tuhan menjamah paru-parunya. Tuhan menolong dia. Menyelamatkan dia dari virus ini. Dan akhirnya selesai. Dan yang luar biasa, keesokannya, kondisi tubuhnya bisa mulai kembali mengalami kekuatan. Dia mengalami imunitas yang cukup baik sehingga dia bisa merasakan lapar. Nafsu makannya kembali muncul begitu. Dan ketika merasakan nafsu makan yang semakin kembali ini, dia membayangkan, aduh, kalau saya bisa makan keripik udang aja ya sama Coca-Cola katanya. Dia berdoa, Tuhan, seandainya mungkin saya mau makan keripik udang dan Coca-Cola. Dan tanpa disangka, besok paginya cleaning service itu membawakan satu kantong. Ya, satu kantong, isinya 2 jeruk, 1 bungkus keripik udang, dan 1 botol Coca-Cola. Padahal dia berdoa dalam hati, dia tidak berseru sama Tuhan, dia tidak bicara secara verbal, tapi dalam hati saja dia berdoa. Tuhan jawab melalui cleaning service yang sama. Dan dia melihat begini, dalam hal yang sekecil apapun, Tuhan perhatikan hidupnya. Dia disembuhkan dari COVID-19, dan dia bisa bersaksi. Dan dia ingin memberitakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia Allah yang memberikan kuasanya kepada kita, untuk kita bisa menang, mengalahkan tipu muslihat iblis. Oleh karena itu, mari saat-saat seperti ini datang pada Tuhan, merendahkan diri kepada Tuhan, dan alami kuasa Tuhan. Ceritakan kepada orang, sehingga mereka boleh dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Yang ketiga, bagaimana caranya kita mengalami kemenangan dari kuasa kegelapan di momen Paskah ini. Kita percaya Paskah ini memberikan kemenangan buat orang-orang percaya. Dan firman Tuhan mengatakan, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Mereka tidak mengasihi jiwa mereka, nyawa mereka, sampai ke dalam maut. Artinya apa saudara? Bahwa kita menang karena kita memiliki keputusan untuk berani. Kita memiliki keputusan untuk berani apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita jangan pernah takut dengan apa yang kita alami ke depan. Karena apapun yang terjadi, kita ada di tangan yang kuat. Apapun yang terjadi, kita ada di tangan yang memberikan kepada kita damai sejahtera, yaitu tangan Tuhan. Kita menang karena kita memiliki jaminan hidup kekal. Amin saudara. Mari kita memiliki kekuatan iman dalam hidup kita. Tetap percaya kepada Tuhan. Mungkin kepada saudara yang saat ini sedang terinfeksi virus corona ini. Mungkin kita langsung mikir, aduh, matilah saya. Belum tentu saudara, belum tentu. Saya mendengar berita di Semarang ada beberapa orang yang sembuh dari COVID-19 dan rahasia mereka adalah hati mereka dibuat gembira. Bukankah firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur? Ya, mari percaya terus kebenaran firman Tuhan. Tapi seandainya kita tidak selamat, ya, kita harus berpulang ke rumah Bapa di surga. Pastikan kita tetap percaya kepada Tuhan. Pastikan iman kita tetap berpaut kepada Tuhan Yesus. Kenapa?
Karena ini justru kemenangan kita yang Tuhan rindukan terjadi dalam hidup kita. Firman Tuhan mengatakan ketika aku kembali nanti satu saat kelak, adakah aku menemukan iman di bumi? Ya, Tuhan bisa datang kapan saja. Ya, Tuhan bisa jemput kita kapan saja. Tapi pada saat Tuhan jemput kita, adakah Dia menemukan iman dalam hidup kita? Oleh karena itu, mari pertahankan iman kita, pertahankan percaya kita kepada Tuhan. Saya sangat diberkati dengan satu kesaksian ya dari seorang anak remaja pada saat itu. Ya panggilannya kalau nggak salah Evin, ya Evin. Dia mengalami kanker getah bening dan selama perawatan dia selalu menautkan imannya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Ketika dia muntah-muntah terus waktu itu yang jaga tantenya. Dan ketika tantenya berdoa seperti menghardik Tuhan gitu ya, Tuhan cukup, sudah cukup gitu. Karena kasihan muntah terus sampai 17 kali kalau nggak salah. Tapi si Evin ini yang muntah justru bilang begini, tante ngomong apa? Jangan gitu sama Tuhan. Justru Tuhan mengeluarkan apa yang nggak baik dari tubuh saya, sehingga saya muntah. Dia tetap memiliki pikiran yang positif, dia tetap mempertahankan imannya, dia tetap percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik. Ketika dia buang air besar, dan ketika dilihat ada seperti, ada cacing di kotorannya, dia lapor ke dokter, dokter sampai marah sama mamanya, karena mamanya dianggap ngasih makanan dari luar yang seharusnya nggak boleh gitu ya. Padahal mamanya nggak ngasih makanan gitu ya. Sampai sedikit bertengkar dan mamanya akhirnya sedih karena disalahpahamin sama dokternya. Evin bilang, mama jangan nangis. Mama jangan nangis. Justru karena mama ngeliat, jadi mama tahu ada sesuatu dalam kotorannya. Ya, Tuhan pengen nunjukin itu semua supaya bisa dites ada apa. Tuhan baik. Dia tetap mengatakan Tuhan baik. Selama 3 bulan perawatan akhirnya Evin meninggalkan dunia ini. Tapi saya mau katakan Evin pulang dengan kemenangan. Karena dia tetap mempertahankan imannya. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap jaga iman kita kepada Tuhan. Amin. Karena ini yang akan memberikan kemenangan kepada kita. Kita memiliki kehidupan kekal. Realita yang Tuhan siapkan bukanlah realita yang ada di dunia ini. Bukan yang ada di bumi ini. Realita yang terbaik yang Tuhan siapkan dalam hidup kita adalah kekekalan bersama dengan Bapa di sorga. Bagaimanapun caranya, meskipun lewat musibah wabah ini, ataupun nanti kita lewat dengan penyakit yang lainnya atau kejadian yang lainnya, kita suatu saat akan berpulang kepada Tuhan. Tapi yang perlu kita jaga adalah apakah kita tetap memiliki iman ketika kita pulang nanti. Tuhan memberkati kita, biar kita boleh memiliki kemenangan. Kepada saudara-saudara saya yang mungkin saat ini kehilangan pekerjaan, saudara-saudara saya yang mungkin kehilangan mata pencaharian, yang tidak dapat melakukan apa-apa dan bingung saat ini. Percayalah, dunia ini sudah pernah mengalami yang namanya pandemik. Ya, toh semuanya bisa dilalui. Wabah COVID ini juga pun satu saat akan berakhir. Cuma pertanyaan saya adalah, ketika semua ini berakhir, adakah kita tetap memiliki kekuatan iman di dalam Tuhan? Dan saya percaya Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Karena Tuhan sudah menuliskannya dalam kebenaran firman Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah terus lakukan apa yang kita kerjakan. Yaitu percaya di dalam darah anak domba Allah. Kita ini umat-umat tebusan. Kita memiliki kebenaran dan kita hidup dalam kebenaran itu. Bukan lewat tipu daya iblis. Dan kedua, kita memiliki kesaksian yang berkuasa untuk menyelamatkan orang. Dan ketiga, kita tidak mengalami ketakutan. Tapi kita memiliki keputusan untuk berani sampai mati. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan saat ini.